Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kembali dalam channel kami Sejarah Cepu. Terima kasih Anda menjadi orang yang setia dalam channel Sejarah Cepu ini, karena kami dalam jalan-jalan religi Sejarah Cepu ini akan mengupas tentang situs yang sangat berharga di Kecamatan Cepu. Sosok tokoh ini adalah sosok yang sangat dicintai oleh Pangeran Benawa. Beliau adalah istri Pangeran Benawa. Dengan kemuliaannya dia, dengan kecintaannya beliau, dengan kesetiaannya beliau kepada Pangeran Benawa, beliau rela mati untuk kesetiaannya. Siapakah dia? Dia adalah Nyai Ratu Merah. Beliau adalah putri Jipang yang bersuamikan Adipati Jipang Ing Panolan, Pangeran Benawa, putra dari Sultan Hatiwijaya Jagatingkir. Suatu kebanggaan pada kami warga Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, mempunyai situs yang berharga, yaitu makam Nyai Merah. Untuk itu, tim kami dari Sejarah Cepu datang berkunjung untuk berziarah ke Nyai Merah. Inilah videonya. Assalamualaikum. Pernah dilacak ke Solo, Oke. tapi nggak nemu ke jalannya. Oh, jalannya ya. Iya, nggak pernah. Dulu dari sini orang-orang sini kan inginnya mengetahui secara pasti ya, tapi ternyata orang yang nemu. Oh, ngeten nggih. Jadi entah nggak bisa atau nggak tapi sana belum ada jawab. ngeten nggih. Mugi-mugi napa ingkang kita upayakan tentang sejarah Mbah Merah saged dipun ungkap secara lebih detail. Mudah-mudahan pecinta sejarah itu saged bisa pasti kan. Pasti ngeten nggih. Tapi ini kan selama ini kan masih legenda. Oh nggih, masih legenda. Tidak ada prasasti yang contoh ini beneran prasasti yang mengatakan bahwa ini nggak bisa. Oh ngeten nggih. Lah itu ada cagar budaya, apa itu benda-benda bersejarah nggak Mbak? Tebokor. Itu orang yang terdahulu itu sebelum saya di sini kan saya dulu kerja berbuani. Terus saya pensiun, saya ke sini. Dulunya mbah saya yang ke sini ternyata meninggal. Meninggal artinya dipegang orang lain lagi ke sini pegang orang lain, nah itu peninggalan banyak yang nggak ada. Dulu ada kayak bokor, kayak patung, wonten Bang. Semacam itu Pak. Kalau tidak salah gambarnya mungkin keramik dari Cina. Oh, jadi ada keramik dari Cina, ada bokornya, ada patungnya, ngeten Bang. Demikian tadi pemirsa sejarah Mbah Merah, bahwa disampaikan oleh Guru Kunci bahwa di sini adalah peninggalan sejarah yang terdapat ada bokor keramik dari Cina,
kemudian ada patung, kemudian ada sebagian barang-barang yang lainnya yang ternyata padasan dari ya keramik. Dari keramik ya Mbah ya. Alhamdulillah. Jadi sudah nggak ada. Sangat sungguh memprihatinkan karena benda-benda purbakala yang bersejarah tersebut sampai saat ini tidak diketemukan keberadaannya. Mudah-mudahan dengan cerita singkat dari Mbah Merah dengan Mbah Juru Kunci, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran hikmah. Semoga kita sebagai pencinta religi untuk senantiasa bisa merawat situs-situs sejarah, terutama sejarah dari Mbah Merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dalam channel Sejarah Cepu. Tadi sudah Anda saksikan bagaimana kami berwawancara dengan juru kuncinya. Kemudian kita sudah mengulik tentang situasi makam dari Nyai Merah. Letak yang luar biasa dekat dengan Cepu dan berhadapan dengan kantor Perhutani Cepu di daerah Sorogo. Sorogo sendiri adalah nama yang berkaitan dengan merah. Untuk itu kami akan cerita tentang sejarah Nyai Merah. Nyai Merah adalah putri Jipang yang dimana dinikah oleh Pangeran Benawa. Setelah Arya Penangsang runtuh kejayaannya di Jipang, maka Pangeran Benawa memindahkan Kadipaten Jipang ke Desa Panolan. Beserta akhirnya untuk membuat suasana menjadi menyatu kembali karena dalam persaudaraan yang utuh, maka Pangeran Benawa menikah dengan Nyai Merah. Nyai Merah adalah sosok putri Jipang yang masyarakat setempat memanggilnya dengan Ratu Jipang. Di saat kita bicara tentang Ratu Jipang, itulah Nyai Merah. Kehidupan yang berbahagia dengan suami dari Pangeran Benawa ini menjadi tidak membahagiakan di saat kedatangan Gusti Rangga, putra dari Sultan Sutawijaya Mataram. Kenapa? Raden Ronggo ini di saat membantu peperangan melawan musuhnya di Sambong, Pangeran Benawa ini berharap kepada Gusti Ronggo dan Ki Panjawi untuk bisa meredam pemberontakan yang ada di Kadipaten Panolan. Dan memang terbukti para pemberontak sanggup dipadamkan. Para pemberontakan sanggup dibasmi. Gusti Ronggo akhirnya dijamu oleh Pangeran Benawa di kantor Kadipaten di Panolan. Di saat itulah Nyai Merah menghidangkan hidangan sajian untuk para tamu kehormatan. Disitulah Gusti Ronggo tertarik dan terpikat dengan kecantikan dari Nyai Merah. Hatinya bergelora. Sungguh luar biasa cantik Nyai Merah. Dan itu dibawa sampai hari-hari berikutnya. Di malam berikutnya Gusti Ronggo tidak bisa tidur karena memikirkan tentang kecantikan dari Nyai Merah. Ya betul, setan dalam dirinya menutup mata Gusti Ronggo bahwa apa yang dia cintai, yaitu yang dia sukai Nyai Merah, itu adalah bibiknya sendiri. Karena Gusti Rangga berhadapan dengan Pangeran Benawa. Pangeran Benawa itu adalah pamannya dari Gusti Rangga, saudara angkat dari bapaknya, yaitu Sutawijaya. Kemudian silih waktu berganti, Pangeran Benawa yang sangat mencintai syiar Islamnya, beliau minta izin untuk belajar Islam keluar dari Panolan. Kemudian kesempatan itu diambil dari Gusti Rangga. Gusti Rangga adalah seorang adipati dari Pati, kemudian datang untuk menyampaikan hasratnya kepada Nyai Merah. Apa yang terjadi? Otomatis para punggawa, para patih membela kedaulatan dari Kabupaten Jipang ing Panolan.
pertempuran terjadi. Kemudian karena kesaktian dari Gusti Ronggo, maka tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan. Nyai Merah dibawa lari oleh para dayang-dayangnya menuju ke Desa Mulyorejo yang sekarang terkenal dengan Pasar Merah. Tertangkap di sana, kemudian Gusti Ronggo menangkap, kemudian direngkuhnya Nyai Merah. Apa yang terjadi? Nyai Merah pun selalu mengingatkan, Gusti, ingat, saya ini bibitmu. Kamu adalah keponakanku. Sadar Gusti, sadar Gusti. Tapi sayang seribu sayang, Gusti Ronggo tetap gelap mata karena asmaranya. Akhirnya dengan keputusan yang disadari penuh, di saat direngkuhnya Nyai Merah dengan gandrungnya karena kegilaan, dengan menari karena kecintaannya, Gusti Rangga lengah, maka kerisnya dicabut oleh Nyai Merah. Lalu Suduk Sariro menghunuskan keris untuk dirinya sendiri demi kesetiaannya kepada Pangeran Benawa. Gugur sudah Ratu Jipang bernama Nyai Merah. Gusti Ronggo sangat kaget luar biasa dengan kejadian itu. Dia terperangah, dia terkejut. Akhirnya gila sesaat dia, kecewa, meraung-raung, menyesali perbuatannya. Tapi nasi sudah jadi bubur. Di saat dibawa ke Kadipaten Panolan, diam-diam jasad Nyai Merah diambil dan diselamatkan oleh para dayangnya. Kemudian dihanyutkan di Sungai Bengawan Solo. Dan dibawalah jasad Nyai Merah yang terkenal sekarang dibawa ke Sorogo. Sorogo adalah disoroke ragane. Jasadnya didorong, didorong ragane jasadnya Nyai Merah. Makanya daerah tersebut dinamakan Sorogo. Nyai Merah dan Sorogo tidak terpisahkan. Itulah sejarahnya bagaimana makam Nyai Merah ada di Sorogo. Kemudian dikuburkan di Sorogo secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari Gusti Ronggo. Sejarah mencatat dengan kejadian itu, setelah kepulangan dari Pangeran Benawa memberikan laporan kepada kakaknya Sutawijaya di Kota Gede Mataram. Akhirnya Gusti Ronggo mendapatkan hukuman yang berat dari ayahandanya. Itulah sekelumit cerita tentang Nyai Merah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dari kesetiaan seorang wanita terhadap menghargai tentang kesucian sebuah pernikahannya. Nyai Merah meninggal karena kesetiaannya. Dia menjaga kehormatannya. Untuk itu, kami ajak para pencinta sejarah untuk bisa berkunjung ke makam Nyai Merah di Sorogo. Kalau kita di Kota Cepu, kita tinggal menuju ke pabrik kilang minyak atau migas di Ngareng. Kemudian kita menuju ke kantor perhutani di Sorogo. Di depannya itulah tepat sekali ada makam bernama Nyai Merah. Mudah-mudahan diizinkan Allah kita semuanya untuk bisa berkunjung di sana, munajat di sana, berdoa di sana. Mudah-mudahan kita mendoakan Nyai Merah mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.